Puji Tuhan, tema khotbah pagi hari ini yaitu milikilah ketulusan. Wow, saudara, mengapa saudaraku kita perlu memiliki ketulusan? Toh yang penting percaya Yesus, masuk gereja, memberikan persembahan cukup. Tetapi mengapa kita perlu memiliki ketulusan? Baik, sebelum saya membahas ayat ini, tema ini, kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang diberi hati nurani oleh Tuhan. Dan hati nurani itu membuat kita bisa membedakan ini benar, ini salah. Hanya hati nuranilah yang bisa membuat kita membedakan ini haram, ini halal, ini benar, ini salah. Orang atau siapapun makhluk yang tidak memiliki hati nurani, pasti dia tidak bisa membedakan ini benar, ini salah. Contohnya binatang, binatang tidak memiliki hati nurani. Tumbuh-tumbuhan apalagi tidak memiliki hati nurani. Jadi saudaraku, hati nurani itu membuat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ya perhatikan, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, biasanya tiba-tiba muncul suara dari hati nurani. Benar ya? Ketika kita mungkin punya rencana melakukan yang tidak baik, tiba-tiba pasti muncul suara, stop. Itu tidak baik. Dan itulah suara hati nurani, saudaraku. Tetapi sering dengan jujur, hati nurani sudah berbisik kepada kita. Hati nurani sudah memberi tahu kepada kita bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak baik. Sering kita tidak mau dengar terhadap suara hati nurani kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita melakukan hal yang tidak baik. Apa yang terjadi? Kita melakukan yang tidak benar. Padahal ketika kita punya rencana atau ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, sirine hati nurani langsung muncul. Stop. Pernah ya, kita pernah mengalami hal ini ya. Tetapi sekali lagi, kita tidak mau atau kita sering tidak mau dengar alarm ini. Mengapa saudaraku? Kalau kita semua mau mengikuti hati nurani yang ditopang oleh firman, yang ditopang oleh Roh Kudus, maka hati nurani yang ada di dalam kehidupan kita akan membuat kita memiliki ketulusan. Ketika kita terus peka terhadap suara hati nurani, ketika kita mau dengar, ketika kita mau turut terhadap suara hati nurani, maka kita akan memiliki ketulusan atau memiliki hati yang tulus. Dan saudara tahu, hati yang tulus itu merupakan kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat apa bahayanya
orang yang memiliki hati tidak tulus. Dan apa berkat bagi orang yang memiliki hati yang tulus? Sebelum saya membahas ayat yang sudah kita baca, mari kita akan lihat apa definisi dari ketulusan. Apa arti dari ketulusan? Yang pertama, arti dari ketulusan yaitu bebas dari kepura-puraan. Ini yang pertama. Arti dari ketulusan yaitu bebas dari kepura-puraan atau bebas dari tipu daya. Ini arti dari ketulusan. Jadi orang yang tulus itu melakukan apapun saudaraku, dia tidak pura-pura. Apapun yang dilakukan orang itu tulus. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada tipu daya di dalamnya. Ini pertama, arti yang pertama dari ketulusan. Sehingga tidak ada agenda yang tersembunyi dari orang itu. Itu arti yang pertama. Yang kedua, bersih hatinya atau bersih hati. Jadi saudaraku, orang yang melakukan sesuatu memang itu yang dimaksudkan. Jadi orang itu melakukan sesuatu memang maksudnya itu. Tidak ada sesuatu di balik apa yang dia lakukan. Sering saudara, kita sering dengar pujian dari seseorang, "Weh, Pak Pendeta hebat ya." Ini contoh aja. Kita tidak tahu apakah pujiannya tulus atau tidak. Kalau saudara melihat pada pelayanan Rasul Paulus, ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat dalam pelayanannya, ada seorang yang ngomong, "Wih, ikuti ini Rasul Paulus, pelayanannya hebat, pelayanannya luar biasa." Kalau saudara hanya mendengar sepintas ucapan dari orang ini, maka orang ini kita akan berkata, "Wih, orang ini memuji Paulus dengan tulus." Tetapi apakah faktanya pujian yang disampaikan orang itu terhadap Paulus itu benar-benar tulus? Jawabannya tidak. Langsung Paulus ngomong, "Hei roh tenung, keluar dari hidupmu." Rupanya di balik ucapannya, pujiannya itu ada roh lain. Artinya apa? Pujiannya tidak disertai dengan ketulusan. Dan itu dipastikan hatinya tidak bersih. Jadi ini yang kedua. Jadi arti daripada ketulusan, yang kedua itu bersih hatinya. Yang ketiga, jujur. Nah, rupanya saudaraku, ketulusan itu juga ada unsur kejujurannya. Sekali lagi, tidak pura-pura. Dan kita tahu, di hari-hari ini, kalau saudara melihat di sekitar kita, kalau kita melihat di sekitar kita, banyak orang yang tidak jujur. Terus terang saja, banyak orang yang tidak tulus. Mengapa saya katakan tidak tulus? Contoh saja, saat kita beribadah seperti sekarang ini. Saat ibadah seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak tulus. Kalau setiap kita datang ke gereja dengan membawa ketulusan hati, saya pastikan tubuh saudara ada di gereja, pikiran saudara ada di gereja. Amin. Amin. Tetapi kalau kita tidak tulus saudaraku, saudara hanya datang ke gereja tapi pikiran ada di tempat lain. Dan saya tidak melihat, tetapi saya mau kasih tahu, Yesus
Allah yang maha tahu. Amin. Ketika kita tidak tulus, saudaraku, jangan berharap saudara berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, banyak yang tidak tulus. Datang ke gereja, tubuh di gereja, tetapi masih banyak pikiran di tempat lain. Ada lagi yang datang ke gereja, pertamanya aja, mari kita buka Alkitab kita, dia langsung lihat HP, kitab Kejadian buka. Tapi setelah itu apa? Lihat WA, lihat SMS, Facebook, lihat foto-foto di... Ini saudaraku, terus terang saja, ini tandanya tidak tulus. Kalau kita tulus, satu tujuan, datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak ada ketulusan, biar tiap minggu saudara datang ke gereja, saudara belum tentu dengar saya punya khotbah, asik dengan dunia di luar sana. Jangan bermimpi imanmu bertumbuh. Alkitab katakan di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Barang siapa meremehkan firman akan tanggung akibatnya. Jadi ketika kita tidak tulus saat beribadah. Sementara yang lain asik dengar firman, saudara asik main game. Saudara asik WA dengan orang di luar sana. Itu meremehkan firman. Dan Alkitab katakan tanggung akibatnya sendiri. Nah ini saudaraku. Jadi ketika kita tulus beribadah, agendanya cuma satu. Yaitu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Ini agendanya. Itu soal ibadah. Yang kedua, soal membangun hubungan dengan orang lain. Tentu kita masyarakat sosial, kita perlu membangun hubungan dengan orang lain. Kita perlu punya relasi dengan orang lain. Membangun hubungan dengan orang lain pun perlu ketulusan, saudara. Tentu saudara pernah dengar istilah, ngapain kamu berhubungan dengan dia? Apa untungnya? Sudah ngomong, apa untungnya? Kalau sudah ngomong apa untungnya, itu artinya apa? Tidak ada ketulusan. Padahal untuk membangun satu hubungan dengan orang lain itu perlu ketulusan. Tetapi kalau kita sudah ngomong apa untungnya saya punya hubungan dengan dia. Apa untungnya saya berhubungan dengan dia. Kalkulatornya yang jalan. Kira-kira saya hubungan dengan Pak Siwi atau Pak Robi atau Fran atau kira-kira saya untung atau tidak. Nah, ketika kita sudah mulai kalkulasi untung rugi, hubungan itu tandanya tidak tulus. Kalau hubungan kita tulus saudaraku, seharusnya tidak boleh kita hitung untung rugi. Amin saudara. Kalau hubungan kita itu tulus. Pernah saya katakan di tempat ini, kebetulan ada seorang gembala yang sudah tua, saudara. 2 ginjalnya sudah tidak berfungsi. Jemaat tahu, akhirnya apa? Diam-diam jemaat mengadakan satu kesepakatan. Kita kasihan sama gembala kita. Dia sudah layani baik-baik. Ayo, kita kasih ginjal kita kepada gembala kita. Toh kita punya 2 ginjal. Ginjal cuma 1 pun juga masih hidup. Akhirnya mereka sepakat. Ketika gembala sedang khotbah, saudaraku. Khotbah selesai, tiba-tiba ada seorang majelis. Om sudah mengasihi saya. Om sudah melayani saya dengan sepenuh hati. Dengan setulus hati. Om, kami sudah sepakat akan memberikan 1 ginjal untuk Om. Agar Om lebih lama melayani kami. Mendengar pengakuan yang begitu tulus saudaraku.
Ini gembala langsung menangis, saudaraku. Dia bangga dengan ketulusan jemaatnya. Dia bangga kepada perhatian jemaatnya. Tetapi kan tidak mungkin. Yang dibutuhkan cuma 1 ginjal. Ini semua jemaat mau kasih ginjalnya. Akhirnya gembala bilang, terima kasih, saya senang. Saya bangga punya jemaat seperti kalian. Tetapi tidak mungkin, yang saya butuhkan hanya 1 ginjal. Akhirnya gembala ambil, saudaraku, bulu ayam yang tipis. Jadi begini saja, ini bulu ayam akan saya tiup ke atas. Siapa yang nanti kepalanya kena bulu ayam, ginjal orang itu yang akan diambil, diserahkan gembala. Semua setuju, saudaraku, baik Pak Gembala, itu bagus. Akhirnya gembala tiup ini bulu ayam. Terbang bulu ayam. Terbang mulai di bangku-bangku jemaat. Tiba-tiba sudah mau hinggap di kepalanya seorang bapak. Waktu mulai hinggap ini bapak langsung tiup. Terbang lagi ini bulu ayam. Akhirnya bulu ayam melayang. Mau hinggap sama seorang ibu. Sudah dekat-dekat ditiup lagi ini bulu ayam. Terbang lagi dan akhirnya jatuh di lantai. Saudara, inilah fakta yang kita hadapi di sekitar kita. Mungkin kata-katanya manis, kata-katanya menyegarkan, kata-katanya menguatkan, tetapi faktanya seperti jemaat tadi. Akhirnya apa? Gembala meninggal karena tidak ada jemaat pun satupun yang mau serahkan ginjalnya. Padahal pengakuannya luar biasa. Kami akan kasih. Nah ini. Jadi ini dibutuhkan sebuah ketulusan, saudaraku. Ini dibutuhkan sebuah ketulusan. Nah, menghadapi keadaan dunia seperti ini. Apa langkah kita? Apa sikap kita? Nah, kita kembali ke ayat pokok tadi. Kita perhatikan sekali lagi. Ayat pokok tadi, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diumpamakan seperti domba. Saudara, domba itu adalah binatang yang lemah. Karena apa? Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya perlindungan di dalam kehidupannya. Dia tidak punya pertahanan. Binatang-binatang lain punya pertahanan. Kambing punya tanduk, sapi juga punya, ular juga punya, apalagi komodo, buaya, semua punya. Tetapi domba tidak punya pertahanan apa-apa, saudaraku. Itulah keberadaan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan firman Tuhan tadi ajarkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat, cerdik bukan berarti licik. Beda, antara cerdik dengan licik itu beda. Ini jangan sampai saudara samakan antara cerdik dengan licik, itu beda. Jadi kita harus cerdik, tetapi kecerdikan kita itu harus dibatasi dengan ketulusan. Kita perlu cerdik, tetapi kecerdikan kita harus dibatasi dengan ketulusan. Karena apa? Sebab kalau kita hanya cerdik, tidak tulus, itu bahaya. Kalau kita hanya cerdik, tidak tulus, bahaya. Begitu juga kalau kita hanya tulus, tidak cerdik, maka kita akan dimakan sama serigala. Saudara artikan sendiri itu serigala itu apa? Jadi saudaraku, perlu keseimbangan di dalam kehidupan ini. Saya kali ini tidak membahas tentang kecerdikan, tetapi kita membahas tentang ketulusan. Jika hidup ini ada ketulusan, saudaraku,
seperti tadi saya katakan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada kekuatan kalau kita hidup dalam ketulusan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Tulus kepada sahabat kita, tulus kepada keluarga kita, terlebih tulus kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat, mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37, ayat yang ke-37, begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau saudara melihat ayat ini, sepertinya ayat ini tidak. Kita disuruh memperhatikan orang tulus, kita disuruh melihat orang yang jujur. Tapi ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Penjelasannya begini saudaraku, kalau kita tidak tulus, ya, kalau kita tidak jujur, masih ada tipu-tipu, masih ada orang Manado bilang putar balik, dipastikan kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Amin. Ini maksud daripada ayat ini. Jadi sekali lagi, kalau di dalam kehidupan kita itu tidak ada ketulusan, di dalam kehidupan kita itu tidak ada kejujuran, dipastikan tidak ada damai. Baik kita di dalam berbisnis, saudara bisnis dengan orang tanpa ketulusan, tanpa kejujuran, saya yakin dan percaya di dalam hati saudara pasti tidak akan ada damai sejahtera. Mungkin contohnya saja, saudara menipu teman bisnis. Padahal biar tidak menipu sebetulnya sudah untung. Tetapi karena saudara ingin untung lebih banyak, akhirnya saudara tidak jujur. Akhirnya saudara menipu. Dan saya yakin dan percaya ketika saudara tidak jujur, ketika saudara tidak menipu, hati nurani saudara sudah ngasih tahu, tidak baik. Dan itulah yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Amin saudara. Begitu juga dalam sebuah rumah tangga. Kalau suami istri tidak ada kejujuran. Saudaraku, suami istri saudaraku tidak ada kejujuran. Tidak ada ketulusan. Dipastikan juga tidak ada damai sejahtera. Itu sudah pasti saudaraku. Begitu juga dalam pelayanan. Semua apapun bidangnya. Jika tidak ada ketulusan, jika tidak ada kejujuran, pasti tidak mungkin ada damai sejahtera. Bahkan ayat tadi mengatakan tidak ada masa depan. Dengan kata lain, betapa pentingnya ketulusan itu di dalam hidup kita. Amin, saudara. Betapa pentingnya. Jangan bermimpi saudara memiliki damai sejahtera. Jangan bermimpi saudara memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan tanpa memiliki ketulusan, tanpa memiliki kejujuran. Ini yang harus kita pahami bersama-sama saudaraku. Jadi mulai sekarang mari kita periksa diri kita masing-masing. Tidak usah melihat orang lain. Kita periksa diri kita masing-masing. Dan kita mau belajar hidup di dalam ketulusan. Hidup di dalam kejujuran. Karena apa? Kalau sampai ketulusan di dalam diri kita hilang. Kalau sampai kejujuran di dalam diri kita hilang saudaraku. Maka dipastikan kita tidak ada kekuatan. Dipastikan kita tidak ada kekuatan. Dan ini sering tidak kita sadari.
Ini sering tidak kita sadari. Untuk itu sekali lagi saya tekankan dari tempat ini, perlu menjaga hati nurani. Jaga baik-baik hati nurani. Karena apa? Hati nuranilah yang memberi kita ketulusan. Hati yang tulus. Jaga baik-baik hati nurani. Nah, sekarang mengapa kita perlu memiliki ketulusan? Mengapa kita perlu memiliki ketulusan? Coba, karena ketulusan menghasilkan hubungan yang sehat. Ketulusan menghasilkan hubungan yang sehat. Sebab tidak ada orang yang bisa sukses di bidang apapun. Sekali lagi saya tekankan dari tempat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa sukses di bidang apapun. Baik tentang bisnisnya, baik tentang pelayanannya, baik tentang rumah tangganya, apapun. Sekali lagi saudaraku, kalau tidak dibangun dengan ketulusan, maka hubungannya tidak sehat. Hubungannya pasti sakit. Karena apa? Tidak ada ketulusan. Untuk itu mengapa kita perlu memiliki ketulusan? Karena apa? Ketulusan itu menghasilkan hubungan yang sehat. Kejujuran itu menghasilkan hubungan yang romantis. Ketulusan itu menghasilkan hubungan yang indah. Dengan kata lain, kalau dibalik, tanpa ketulusan, tanpa kejujuran, kita tidak akan mungkin memiliki hubungan yang sehat. Coba kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang kelima. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ini Rasul Paulus bilang, aku tidak pernah bermulut manis. Artinya tidak ada agenda yang tersembunyi. Kalau ngomong A ya A, ada begitu banyak. Ya, sering ya kita temui ada orang mulutnya manis, tapi ada agenda, ada maksud lain. Pertamanya sih memuji-muji, tetapi padahal ada agenda lain, ada maksud lain. Rasul Paulus tidak. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan kami tidak pernah mempunyai maksud loba. Ini, maksud loba atau cari untung yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Paulus berlaku ramah dengan siapa saja. Kita tahu namanya pelayanan. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu pelayanan saudaraku. Tidak mungkin dalam satu sidang jemaat 100% semua mendukung. Itu tidak mungkin. Ya, satu contoh saja, murid Yesus cuma 12. Ada yang tidak senang dengan Yesus, ini cuma 12. Apalagi dalam satu sidang jemaat. Saudaraku. Tetapi Rasul Paulus, walaupun dalam pelayanannya ada yang tidak senang dengan dia, tetapi dia tetap berlaku ramah, dia tetap tulus di dalam berhubungan. Dia tetap manis dengan siapa saja. Tidak berlaku loba saudaraku. Tidak bermulut manis. Luar biasa saudara. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Wow. Ketulusan itu digambarkan seorang ibu yang mengasuh bayinya, yang mengasuh anaknya. Saudara pernah bertemu dengan seorang ibu mengasuh anaknya karena punya agenda lain? Tidak pernah. Pernahkah saudara ketemu dengan seorang ibu yang memelihara anaknya dengan maksud lain? Tidak ada. Dia memelihara, dia mengasuh dengan ketulusan, dengan kasih saudaraku. Tidak ada agenda lain, tidak ada maksud lain. Dan itulah yang dilakukan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka saling percaya,
Mereka saling membangun, mereka saling menguatkan. Sehingga saudaraku, ketika Paulus ada di jemaat di Tesalonika imannya terbangun. Jemaat di Tesalonika merasa terhibur, merasa dikuatkan. Dan satu saat Paulus pergi, tinggalkan Tesalonika, melayani di tempat lain. Dan Paulus menyuruh pengerjanya, yaitu Timotius. Saudara bisa lihat ini 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6, sudah usah dibaca. Ketika Timotius berada di Tesalonika, orang-orang di Tesalonika cerita sama Timotius, Om Timotius, saya masih teringat dengan Om Paulus. Pelayanannya tulus, perhatiannya tulus. Tidak ada agenda lain. Kami tidak pernah dirugikan. Kami tidak pernah dikecewakan. Walaupun saya tahu pelayanannya Rasul Paulus itu begitu keras. Sering menemplak kami. Tetapi tujuannya untuk kebaikan kami. Saya ingat terus akan kebaikan Rasul Paulus. Saudara perhatikan. Kita lihat di sini. Jemaat di Tesalonika merindukan kapan bisa ketemu dengan Rasul Paulus lagi. Jemaat di Tesalonika merindukan kapan aku bisa dengar khotbahnya Rasul Paulus lagi. Saudaraku, alangkah indahnya hidup ini kalau orang merindukan kehadiran kita. Amin, saudara. Kapan ya saya bisa ketemu dengan Om Haris lagi? Ini contoh Om Haris. Karena waktu Om Haris kesini, saya senang dengar kesaksiannya. Suaranya bagus, walaupun tidak bagus. Saudara, artinya apa? Kehadiran kita dimanapun berada berdampak positif. Amin, saudara. Sehingga kemanapun kita berada, orang kapan ya saya ketemu dengan dia. Kapan ya saya ketemu dengan dia. Seperti tadi jemaat di Tesalonika. Saya merindukan Rasul Paulus. Saya merindukan dia datang kembali di Tesalonika. Saudaraku. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Karena apa saudaraku? Mengapa jemaat di Tesalonika begitu merindukan Paulus? Karena apa? Pelayanan Paulus tulus. Tidak ada agenda lain. Tidak ada maksud lain. Walaupun pelayanan Paulus sangat keras, saudaraku. Rasul Paulus tidak kompromi dengan dosa. Dosa ditemplak. Tetapi saudara lihat. Jemaat di Tesalonika merindukannya. Saya rindu, saya berharap. Orang-orang di luar sana merindukan kehadiran kita. Amin, saudara. Amin. Orang-orang di luar sana merindukan kehadiran kita. Karena apa? Ada ketulusan di dalam diri kita. Ada kejujuran di dalam diri kita. Apa yang kita ucapkan ya memang itu yang intinya, saudaraku. Tidak ada maksud lain. Tidak ada agenda lain. Tidak ada tujuan lain. Kita ngomong A, kita ngomong B. Dan itu yang membuat orang jadi kangen dengan kita. Karena apa saudaraku? Ingat, hal yang baik, hal yang tidak baik, satu saat akan dimunculkan oleh Tuhan. Ingat ini. Kalau saudara melakukan hal-hal yang baik, saat ini saudara melakukan hal-hal yang baik, banyak hal yang baik yang kita lakukan. Mungkin orang berusaha menutupi kebaikan saudara, tidak usah khawatir. Mungkin ada orang yang berusaha menghambat saudara, mengkat kebaikan saudara, tidak usah khawatir. Satu saat kebaikan saudara akan dimunculkan oleh Tuhan. Amin. Tetapi sebaliknya, hal jahat pun satu saat akan dimunculkan juga oleh Tuhan. Walaupun kita berusaha menutupi serapi-rapinya, satu saat akan dimunculkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita ini sahabatnya Tuhan. Kita ini sahabatnya Tuhan. Ketulusan kita,
akan dimunculkan. Satu saat ada seorang istri, saudara. Jam 4 sore dia sudah berdandan rapi. Ya udah pakai parfum. Lalu sudah siapkan kopi, taruh di meja karena dia tahu suaminya pulang dinas dari kantor jam 4 sore. Yang jelas itu bukan tante. Karena saya tidak dinas. Jadi jam 4 sore sudah siap rapi, suaminya datang. Setelah itu suaminya duduk sebentar. Setelah duduk, tidak lama, Papa capek ya? Dipijeti, saudara. Pijet, waduh langsung suaminya senang, saudaraku, dipijeti sama istrinya. Dipijeti 3 menit pijet, Pak sebentar malam ke mall ya Pak ya, sepatunya mama rusak. Ya karena suaminya, saudaraku, rasa senang dipijet. Ya mah nanti kita ke mall, pijet saudaraku. Betul saudaraku, malamnya pergi ke mall, pijet 3 menit dapat sepatu baru. 3 hari kemudian, ini istri juga begitu, pakaian rapi, berdandan, kopi sudah disiapkan di meja. Jam 4 suaminya datang. Mah, kok sudah rapi? Iya, saya mau pijet papa. Pijet lagi. Pijet saudara. 3 menit pijet. Pak, sebentar malam ke mall ya. Bedaknya mama habis. Oh iya sudah, kita ke mall. Karena udah rasa senang. Suaminya mulai mikir sudah. Ini setiap mijet selalu ada permintaan. Jadi 3 hari kemudian ya sudah. Mungkin dia memang lagi perlu. 3 hari kemudian ini istri juga sudah rapi lagi. Kopi sudah di meja. Suami mulai stres, kira-kira minta apa lagi ini. Mengapa saudaraku? Suami sampai curiga. Karena rupanya istri mijet ini ada pamrih. Istri mijet ini ada embel-embel. Tidak jujur, tidak tulus. Di balik pijetan biasanya ada permintaan. Saya yakin jemaat di sini tidak ada. Di Labuan Bajo banyak. Nah ini saudaraku, ini namanya apa? Tidak tulus saudaraku. Melakukan sesuatu tetapi di balik itu ada sesuatu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh suaminya? Dia datang jam 8 malam. Takut dipijet. Takut dipijet karena apa? Setiap pijetan ada permintaan. Nah ini. Sesuatu yang tidak tulus satu saat akan muncul saudaraku. Sebaliknya ketika kita melayani dengan tulus satu saat juga akan muncul. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku. Mengapa kita perlu hidup di dalam ketulusan. Kita lihat ayat yang terakhir. Mengapa kita perlu hidup di dalam ketulusan. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kalau engkau ingin alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau engkau ingin alami kemurahan-kemurahan Tuhan. Mari mulai saat ini kita memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus, hati yang bersih. Sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan akan kita alami. Kalau mungkin selama ini kita melakukan segala sesuatu tanpa ketulusan. Kita berdoa, Tuhan, mulai saat ini aku ingin memiliki hati yang tulus. Ingat saudaraku, ketulusan akan menghasilkan hubungan yang sehat. Dengan siapa saja, terlebih kepada Tuhan. Kalau kita memiliki ketulusan, hubungan kita dengan Tuhan itu sehat.
Kalau kita memiliki ketulusan dengan suami kita, dengan istri kita, hubungan kita dengan pasangan kita juga akan sehat. Kalau kita memiliki ketulusan dengan teman kerja kita, relasi kita, maka hubungan kita dengan teman itu juga sehat. Bisnis semakin lancar. Karena apa? Tidak ada agenda lain. Tidak ada penipuan. Di dalamnya hanya ketulusan. Di dalamnya hanya kejujuran. Kalau saya bisnis dengan dia, saya tidak khawatir. Karena dia orangnya tulus. Karena dia orangnya jujur. Alangkah indahnya kalau hidup ini bisa dipercaya orang. Jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan pemain musik. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, mari renungkan firman Tuhan. Dan periksa diri kita masing-masing. Tidak usah melihat orang lain. Apakah di dalam dirimu ada ketulusan? Haleluya. Mari kita lihat, apakah di dalam diriku sudah ada ketulusan. Ingat saudaraku, definisi dari ketulusan, bebas dari kepura-puraan, hatinya bersih dan jujur. Oh, alangkah indahnya hidup ini. Kalau ketulusan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa terbukti kalau kita memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni. Apa jadinya kalau Yesus tidak tulus terhadap saudara dan saya? Celaka, saudaraku. Mengapa Yesus rela mati, saudaraku? Mengapa Yesus rela diludahi? Mengapa Yesus rela ditikam, dimahkotai, duri, dicambuk? Karena tulus mengasihi saudara dan saya. Tulus mengasihi Yesus dalam mengasihi saudara begitu tulus. Sehingga dia serahkan, saudaraku, nyawanya. Curahkan darahnya karena cintanya, kasihnya tulus terhadap saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat lupakan. Kami tidak lupa Tuhan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku karena pengorbanan Yesus kita menjadi pribadi yang berharga. Kau tulus Tuhan telah tulus menerima saudara dan saya. Aku apa